Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit. Saya ucapkan buat Anda semuanya selamat Hari Raya Paskah. Semoga rahmat kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan kita untuk hidup lebih baik lagi ke depannya. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adi Tiala SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Sabtu 10 April 2021. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda sekalian untuk merenungkan hari ini soal mewartakan adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang Kristiani. Mewartakan adalah bagaimana kita membagikan pengalaman kita akan Allah, dan itulah yang kita wartakan. Saudara dan saudariku, pergumulan iman akan Yesus juga dialami oleh para murid, dan itu akan kita dengar dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Cerita-cerita tentang kebangkitan tidak begitu saja membuat mereka percaya, tidak begitu saja membuat para murid percaya. Mereka mengalami proses. Mereka akhirnya juga boleh mengalami secara langsung, secara personal tentang kebangkitan Yesus itu. Mereka mengalami Yesus yang bangkit. Pengalaman akan Yesus yang bangkit membuat satu perubahan yang luar biasa dalam diri mereka. Ada sesuatu yang lain yang kemudian bangkit dalam diri para murid. Saudara dan saudariku, ketidakpercayaan para murid di satu sisi memang mengherankan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, justru menekankan sisi kebenaran dari peristiwa kebangkitan itu sendiri. Kisah-kisah Injil seputar kebangkitan Tuhan menyajikan dengan jujur tanggapan para murid tentang Yesus yang bangkit itu. Dan itu membuat kebenaran akan kebangkitan Yesus menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Nyata bukan hanya buat para murid yang membuat satu perubahan, yang membuat satu kebangkitan dalam diri mereka, tetapi juga bagi orang lain yang ada di sekitar mereka. Saudara dan saudariku seiman, pada akhir dari Injil hari ini, Yesus membuat penugasan buat para muridnya. Dalam penugasan ini ada dua hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, pengalaman akan Allah itu harus dibagikan, harus di-sharingkan. Tidak boleh hanya menjadi satu konsumsi pribadi. Pengalaman akan Allah harus menjadi konsumsi bersama, harus dibagikan, harus diwartakan untuk orang lain juga. Yesus berkata dalam Injil hari ini, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Satu penugasan misi luar biasa kepada kita semua yang percaya pada Dia. Memberitakan kabar sukacita bahwa Allah menyertai umatnya, bahwa Allah beserta kita melalui kehadiran Tuhan Yesus. Yesus adalah tanda nyata Allah yang hadir bagi umatnya. Itulah yang harus kita wartakan sesudah kita mengalami Allah dalam diri Tuhan Yesus yang bangkit. Yang kedua, pewartaan iman yang sejati adalah konsep mengabarkan kabar sukacita tentang Allah yang menyertai, dan bukan tentang memaksakan konsep-konsep tentang Allah.
Sekali lagi, pewartaan iman adalah konsep mengabarkan kabar sukacita tentang Allah yang menyertai dan bukan tentang memaksakan konsep-konsep tentang Allah. Orang bisa bertengkar dan berkelahi karena perbedaan konsep. Tetapi jika yang diwartakan adalah pengalaman personal akan Allah, maka orang akan lebih mudah membuka hati untuk menerima. Pengalaman akan Allah sifatnya universal, harus diwartakan agar semua orang mengetahuinya. Saudara dan saudariku, mari di masa Paskah ini kita berjuang untuk apa? Berjuang untuk mewartakan pengalaman personal kita dengan Allah. Pengalaman iman itu harus diwartakan agar kita semakin dewasa dalam iman, agar kita semakin bertumbuh dalam iman ini, dan agar kita semakin mencintai Tuhan Allah kita. Dan kalau kita semakin mencintai Tuhan Allah kita, maka saudara dan saudariku, kita akan semakin bersemangat untuk mewartakan pengalaman akan Allah itu, pengalaman sukacita. Dan tentunya kita juga akan semakin bersemangat untuk berbagi kasih seperti yang sudah Dia tunjukkan buat kita. Semoga rahmat kebangkitan membangkitkan kita untuk semakin berani mewartakan. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Allah Bapa dalam surga, Allah dan Tuhan kami, terima kasih dan syukur atas segala kasih dan cinta-Mu buat kami, terutama peristiwa kebangkitan yang kami alami. Bantulah kami menentukan cara-cara sederhana untuk menyatakan kasih dan penyertaan-Mu di antara sesama kami, terutama yang berbeda keyakinan dengan kami. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.